Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Prabu Bratasena mempunyai trik untuk menjebak pengkhianat istana. Rencana apakah gerangan? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Di ujung padang rumput yang dibatasi deretan bukit kecil, Begal Ireng bersama beberapa orang pilihannya ternyata telah menunggu. Wajah pemimpin pemberontak itu terlihat berapi-api, diberontaki hasrat menghabisi. Bibirnya sesekali menyeringai, seakan seekor serigala menunggu mangsa. Lelaki itu berpakaian hitam-hitam, terbuat dari sutra. Wajahnya tampan dan klimis, namun berkesan amat dingin. Di bagian pinggangnya melilit sebuah cemeti pusaka yang terbuat dari akar tumbuhan langka berduri tajam, seperti ekor pari. Dia duduk gagah di punggung kuda putihnya. Di sisi kanan dan kirinya berdiri dua lelaki tangan kanannya. Mereka adalah si kembar dari Tiongkok yang berpenampilan serupa, baik dari wajah hingga pakaian mereka. Kepala mereka juga sama-sama gundul dan mata mereka juga sipit. Ditambah oleh keadaan kulit yang kuning, sudah dapat diduga kalau keduanya berasal dari daratan Tiongkok. Dan sebenarnya si kembar dari Tiongkok adalah dua tokoh aliran sesat yang lari dari negerinya karena menjadi buronan pihak kerajaan di Tiongkok. Bekal mereka ke Nusantara ini adalah ilmu bela diri yang tinggi dan kekejaman. 4 lelaki lain tampak berdiri dengan wajah tegang di belakang Begal Ireng. Mereka adalah tokoh sesat aliran hitam yang akan membantu penyerangan Begal Ireng terhadap rombongan kerajaan. Seperti juga Begal Ireng, keempat orang itu berpakaian hitam-hitam pula. Itu memang salah satu ciri khas gerombolan pemberontak di bawah perintah Begal Ireng. Dua orang yang tidak mengenakan pakaian hitam-hitam dalam gerombolan ini hanyalah si kembar dari Tiongkok. Mereka justru berpakaian putih-putih. Di balik bebatuan besar di kaki bukit, ketujuh lelaki itu mengintai. Mata mereka lepas ke padang rumput yang terhampar di depan. Dan ketika rombongan kerajaan mulai terlihat seperti titik kecil di kejauhan, Begal Ireng mengangkat tangannya. Saat Bratasena keparat dan pasukannya tiba di celah bukit, kita habisi mereka. Ingat, habisi. Jangan biarkan ada yang tersisa. Si kembar dari Tiongkok hanya mengangguk-angguk lamat. Sedangkan 4 lelaki lain menjawab dengan suara dingin dan datar, seakan sedang menikmati gelora nafsu menghabisi. Sehari lalu, seorang kaki tangan Begal Ireng menyampaikan berita tentang kepergian Prabu Bratasena yang didapat dari si pengkhianat. Tak heran kalau kini mereka menghadang rombongan. Sementara itu, rombongan kerajaan makin dekat menuju tempat persembunyian Begal Ireng dan pengikutnya yang berjumlah 6 orang itu. Dugaan Andika beberapa waktu yang lalu memang tidak meleset. Begal Ireng memang tidak ingin membuang nyawa pasukannya. Tujuan sebenarnya adalah menghabisi Prabu Bratasena yang memiliki garis keturunan pendekar Lembah Kutukan. Ia tak akan menyerang kerajaan secara langsung dan hanya menunggu kesempatan yang baik untuk menghabisi raja bijaksana itu. Setombak demi setombak,
rombongan kerajaan makin menghampiri perangkap yang dipasang begal ireng. Saat mereka berada di celah antara dua bukit yang menjadi jalan tembus, begal ireng dan kaki tangannya siap akan menyergap. Saat itu, rombongan kerajaan sudah memasuki mulut celah bukit. Dan maju, perintah begal ireng pada anak buahnya penuh nafsu. Seketika dari bebatuan besar yang menyembunyikan tubuh mereka, begal ireng dan anak buahnya berhamburan keluar. Bersama si kembar dari Tiongkok, dia menghadang di depan. Sementara 4 anak buahnya yang lain menghadang di belakang. Rombongan kerajaan kini benar-benar terjepit tanpa dapat meloloskan diri lagi. Bagaimana mereka bisa meloloskan diri kalau di sisi-sisi lain adalah tebing terjal menjulang yang mustahil didaki. Sedangkan di depan dan di belakang mereka musuh sudah siap merencah. Celah bukit sepi, maut yang akan menjemput hanya desir angin yang meluncur di antara dinding cadas. Bratasena, akhirnya kau akan menyusul saudaramu Panji Agung ke dasar neraka. Suruh begal ireng keras namun dingin. Tak ada perubahan sedikit pun di wajahnya. Sementara anak rambut dan ujung pakaiannya dipermainkan angin. Tak ada jawaban dari pihak kerajaan. Bratasena, apakah kau sudah siap untuk menerima kematianmu? Atau kau memang tuli? Tentak begal ireng sekali lagi. Kali ini terdengar tanggapan dari kereta kuda, tapi hanya tawa. Kau pikir ini lucu, ha? Begal ireng kembali. Ya, tapi aku tak tertawa karena ucapanmu. Aku hanya teringat pada syair lagu. Kau mau dengar? Gini. Kemudian dari dalam kereta kuda terdengar senandung berisi pantun. Debrut, brut, 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 kentut kuda, bikin ngantuk sejuta angsa. Cecurut tua yang awet muda, mengira mampu berkuasa. Resek, hadik begal ireng. Memang usia begal ireng sebenarnya hampir mencapai 90 tahun. Tapi karena menganut ilmu awet muda, penampilannya masih tampak seperti lelaki berusia 30-an. Tanpa memerintah anak buahnya, begal ireng langsung meluruh ke arah kereta kuda. Tentu saja ini sangat mengejutkan Mahapati Guntur Selaksa. Mata lelaki itu segera ikut melesat ke arah kereta kuda. Namun sebelum begal ireng atau Mahapati Guntur Selaksa benar-benar sampai, tiba-tiba sesosok tubuh mencelat bagai bayangan hantu. Setelah berputar beberapa kali di udara, orang yang melesat dari kereta kerajaan itu menjejak persis setombak di depan begal ireng yang mendadak menghentikan larinya. Pakikuk, suruh orang itu. Ternyata dia adalah Andika. Tentu saja begal ireng terkesiap, matanya terbelalak bagai kelereng. Hebat bukan? Kurang ajar. Geram begal ireng amat memuncak. Mata tokoh hitam ini mendadak memerah. Wajahnya pun terbakar kemurkaan. Karena dirinya telah dipermainkan anak muda bau kencur berpakaian hitam pupus ini. Kali ini kau tak akan lolos lagi dari maut. Anak kecil, umpat begal ireng. Tapi kalau aku lolos lagi, bisa jadi kau yang akan dijemput maut. Anak gede.
timpal Andika semakin membakar kemarahan lawannya. Sampai di situ, Begal Ireng tidak bisa lagi menahan kemurkaannya. Dengan satu genjotan, tubuhnya meluruh ke arah pendekar Slebor. Di benaknya hanya terbayang bagaimana anak muda kurus itu tergeletak menjadi mayat. "Adau, tidak kena!" teriak Andika seraya bergeser ke samping. Namun, kaki kirinya yang masih tetap di tempat semula langsung menyapu kaki lawan. Begal Ireng yang menyerang Andika dengan jurus terkaman naga segera menghentak kakinya yang hendak disapu lawan. Tubuhnya langsung melenting ke udara. Setelah berputar di udara beberapa kali, kakinya kembali menjejak mantap di tanah. Dari sini bisa dilihat kehebatan ilmu meringankan tubuhnya. "Kau bertempur menggunakan jurus apa, Begal Ireng? Apakah nama jurus itu Kodok Bisul Mencari Makan? Kalau begitu, aku harus menghadapimu dengan jurus Kupu-kupu Bingung," kata Andika, pendekar muda yang mendapat julukan pendekar Slebor ini. Tubuh tegap pemuda itu bergerak. Kain bercorak papan catur yang tergenggam di tangannya terlihat dibentangkan. Sepasang kakinya melengkuk keluar seperti orang yang menahan sakit perut. Lalu tubuhnya mulai berputar-putar, setengah terhuyung dalam satu lingkaran kecil. "Anak sinting cari mati," maki Begal Ireng ketika melihat lawannya mulai mengejek kembali. Serangan selanjutnya dilancarkan Begal Ireng, langsung memasuki jurus ke-10 terkaman naga. Di samping karena sudah menduga kalau lawannya telah menjalani penyempurnaan, lelaki itu juga ingin secepatnya menyudahi pertarungan ini. Sementara itu, tanpa diduga Pati Ranggapati dari kereta kuda meluncur seorang berpakaian merah menyala dengan kepala ditutup caping pelepah kelapa. Dan dia tepat mendarat di depan Pati Ranggapati. Memang, rupanya Andika tidak mau tanggung-tanggung menjalankan rencananya untuk memancing pengkhianat kerajaan Alengka. Secara sembunyi-sembunyi, Purwasi disuruhnya untuk naik kereta. Setelah diminta untuk mengenakan pakaian ningrum berikut capingnya. Lagi-lagi semua orang di sekitar tempat itu menjadi terperanjat. Terlebih Pati Ranggapati, dan matanya jadi terbelalak untuk yang kedua kali. "Kau terkejut, Paman Pati?" tanya Purwasi seraya membuka caping penutup wajahnya. "Purwasi," sahut Pati Ranggapati tanpa sadar. "Ya, aku Purwasi, putri Prabu Bratasena yang kau khianati. Aku juga seorang yang menganggap kau adalah pamanku. Tapi mulai saat ini, dengan berat hati, kau kuanggap sebagai musuh negeri Alengka." "Purwasi, apa-apaan kau ini?" kata Pati Ranggapati bergetar. "Paman Guntur Selaksa, periksalah bahu kiri Pati Ranggapati. Sewaktu pulang bersamaku dulu, dia mengatakan kalau luka di bahunya adalah akibat serangan orang-orang Begal Ireng. Sesungguhnya luka itu akibat sayatan kipas naga milik Ningrum yang kini menjadi kusir kereta kuda kita," sambung Purwasi pada Mahapati Guntur Selaksa tanpa memperdulikan keterkejutan Pati Ranggapati. Rupanya Purwasi sudah mulai mempercayai siasat yang diterapkan Andika untuk membuktikan keterlibatan Pati Ranggapati dalam menebar bencana di kerajaan Alengka. Lelaki tinggi besar bernama Mahapati Guntur Selaksa menatap Pati Ranggapati dengan sinar mata tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang selama ini dikenal baik sebagai perwira kerajaan dengan kesetiaannya yang tak diragukan itu berkhianat. Namun mengingat yang memerintah adalah putri raja
Mau tak mau, Mahapati Guntur Selaksa mengabulkannya. "Kemarilah Pati Ranggapati," ujar Mahapati Guntur Selaksa. Dia berusaha menjangkau pakaian Pati Ranggapati untuk melihat bahu sebelah kirinya. Tapi ternyata lelaki yang dicurigai sebagai pengkhianat kerajaan ini menghindar cepat. "Kenapa kau menghindar, Pati Ranggapati? Apa memang benar ucapan Tuan Putri Purwasi kalau kau adalah pengkhianat kerajaan?" desis Mahapati Guntur Selaksa penuh tekanan. Melihat tindakan Pati Ranggapati, Purwasi makin yakin kalau laki-laki yang selama ini sudah dianggap pamannya adalah seorang pengkhianat. Pantas saja selama ini segala kegiatan kerajaan selalu bocor ke telinga Begal Ireng. Dan kini jelas pancingan Andika mengena. Sementara Pati Ranggapati hanya menatap Mahapati Guntur Selaksa dengan wajah memerah. Setapak demi setapak kudanya melangkah ke belakang seperti siap hendak melarikan diri. "Tangkap pengkhianat itu, Paman Guntur Selaksa," suruh Purwasi. "Ya!" Tubuh Mahapati Guntur Selaksa langsung melenting tinggi ke arah Pati Ranggapati. Sementara orang yang diserang juga tidak tinggal diam. Dia juga langsung melenting, memapak serangan Mahapati Guntur Selaksa. Kini kancah pertempuran makin hingar-bingar karena pertarungan meluas menjadi beberapa bagian. Andika melawan Begal Ireng, Mahapati Guntur Selaksa dengan Pati Ranggapati menyusul Purwasi dan Ningrum yang menyerbu ke arah si kembar dari Tiongkok. Sedangkan prajurit khusus kerajaan menyerang 4 kaki tangan Begal Ireng yang lain. Pertempuran tak terelakkan lagi. Pengkhianat kerajaan sudah diketahui. Simak keseruannya di video selanjutnya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.